konsep dasar yang harus dibangun adalah sadar. Maka itulah perjalanan rohani adalah membawa pada penyadaran tentang siapa diri kita. Tanpa mengenal siapa diri kita, dan kita tidak akan mengenal Rob kita. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Maka senantiasa dibangun penyadaran adalah bahwa kita adalah hidup, wujud ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberikan ilmu. Kita ada karena adanya Allah. Kita wujud karena wujudnya Allah. Kita hidup karena hayatnya Allah. Kita melihat karena basornya Allah. Kita mendengar karena samanya Allah. Kita melaksanakan apapun dalam kegiatan, bergeraknya karena Allah, diamnya pun karena Allah. Maka oleh karena itulah setiap diri kita wajib mengenal kepada Allah. Makanya itulah yang disampaikan bagi dan Nabi, utlubul ilma. Utlubul ilma. Ya. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada bahasa utlub, itu artinya dari dasar tolaba, mencari tadi. Tapi Allah tidak menyebutkan utlubul ulum. Tidak mencari segala ilmu. Karena ilmi adalah mufrad. Berarti yang diminta oleh Allah adalah satu ilmu. Utlubul ilma. Ilmu mengenal Allah. Jadi kata Abah juga, satu-satunya ilmu itu hanya ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka jalan kepada Allah itu adalah, Abah sering sampaikan, bukan dengan ibadahmu, bukan dengan ilmumu, bukan bahkan dengan ilmu ma'rifatmu. Tapi sebenarnya ma'rifat bukan hanya sebatas pengetahuan. Karena itulah banyak sekarang orang merasa berilmu, padahal pada saat kita merasa berilmu berarti kita ini orang bodoh sebetulnya. Kita adalah ilmu yang diberikan ilmu, faham yang diberikan faham, hidup yang diberikan hidup. Itulah konsep dari awal. Kenapa manusia sekarang ini berbondong-bondong kebanyakan? Karena memang yang banyak itu yang celaka. Ingat itu, catat omongan Abah. Yang banyak itulah yang celaka. Mari kita lihat menurut Quran. Dan mari kita lihat menurut al-hadis. Sekarang kata hadis dulu. Yang banyak itu yang celaka apa yang sedikit? Kata Nabi. Abah bacakan saja terjemahannya supaya silakan buka di dalam hadis Bukhari. Maupun dalam kitab Miftahus Sudur pengersa Abah. Abah Anom menulis tentang hadis Nabi. Yahudi menjadi 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan. Hanya satu sedikit dari orang Yahudi yang selamat. Siapa dia? Yang tauhid, yang wahada yuwahidu tauhidan. Kata Quran, siapa dia? Yang innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua. Nasrani kata Nabi menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar.
semuanya celaka. Kecuali illa wahidatan. Berarti kalau begitu yang selamat sedikit banyak. Bayangkan 71 hanya satu yang Nasrani 72 hanya satu yang Islam kata Nabi menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Kecuali yang sedikit yang selamat. Itu menurut hadis. Bagaimana menurut Quran? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Walaqad, Allah menggunakan litahqiq. Allah begitu jelas menjelaskan. Walaqad dara'na li jahannama. Tuh. Katsiran. Allah menggunakan fi'il madi, menggunakan litahqiq. Bahkan baik mafhum, bahkan pakai mantuk saja sudah kelihatan. Orang bodoh saja sudah bisa mengerti. Kebanyakan dari jin dan manusia masuk neraka jahanam. Percaya sama Quran enggak? Quran yang mengatakan bahwa yang selamat itu, itulah kenapa kata Allah. Ayat yang lain menegaskan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Quran. Kalian iman kepada mana kalau bukan kepada Quran? Jangan hanya pada ulama. Maaf. Karena ulamanya sekarang ini udah sesat banyakannya. Bahkan sekarang orang lebih percaya kepada kamakola Imam Syafi'i, kamakola Imam Hamali, kamakola Imam Maliki. Bahkan Abah sudah tantang Gus Baha sendiri. Tunjukkan, termasuk bab sholat sekalipun. Apakah sholat Rasul itu seperti yang kalian lakukan? Inilah hari ini manusia sudah keluar dari Al-Quran. Ngomongin Mi'raj keluar dari Al-Quran. Ngomongin sholat keluar dari Al-Quran. Tapi percaya, bahkan Abah sudah jelaskan, 5 imam ini pun berantem bab sholat. Coba, kalau kalian ingin betul-betul lulus kembali pada Allah, coba kita kembali lagi Al-Quran. Kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah sudah mengatakan qalilah. Lihat surat Waqiah. Ya, bagi kalian yang mau pulang pada Allah. Karena kata Abah sekarang dari mulai bulan Juli 27 kemarin ini gerbangnya sudah dirubah. Bahkan sampai tahun 45 manusia akan diganti 90%. Kenapa? Karena dari mulai Bani Ad, Bani Samud, dari mulai umat Nabi Sis oleh angin, umat Nabi Nuh oleh air, Bani Ad oleh lava. Semua manusia yang sudah meninggalkan Tuhan. Maka hari ini Abah menyaksikan, kata Abah, hati-hati. Air tidak akan berhenti datang pada kalian. Selesai air, api akan datang pada kalian. Karena Al-Quran sudah mengisahkan itu. Semua Nabi dan Rasul itu di penghujungnya ada musibah enggak? Yang selamat banyak apa sedikit? Coba, mari kita lihat setiap zaman. Kalian itu percayanya kamakola, kila, kamakola, kila. Tapi Qurannya ditinggalkan. Tadi semua. Karena sekarang ini kitab-kitab yang ada ini sudah palsu kebanyakan. Abah harus kasih tahu. Demi Allah, saya Abah Setu bertanggung jawab dunia akhirat pada kalian. Dan siapapun yang kalian mendengar. Maka kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang, Abah Setu. Coba. Karena saya tahu Tuhan saya seperti apa. Hanya ulama-ulama tolol lah itulah
Setiap zaman yang akhirnya merusak manusia. Hari ini, kata Abah, tidak bisa lagi mengelak. Menteri agamanya udah dibui, kiai-kiainya udah ngeberes. PBNU hanya perebut tambang, imannya sudah nggak ada. Mau sampai kapan manusia seperti ini? Air belum selesai tugasnya. Tadi semua. Kenapa? Karena manusia banyak sholat tapi tidak sholat. Banyak puasa, hanya nahan perut, makan dan minum, tapi tidak pernah saum. Tiap hari 100.000 umroh, tetangganya kelaparan. Bahkan ada orang yang umroh, saudaranya sedang ditimpa bencana. Ini kan ketololan dalam beragama. Allah sudah mengatakan, fasalli li rabbika wan, salatlah, bersolawatlah dan berkurbanlah. Maka hari ini sedang dituntut. Maka Abah saksikan dari kalian yang banyak ini, hanya yang tidak pelit yang bisa selamat. Buat apa lu gedek kalau masih punya jiwa pelit dalam hidupmu? Itulah ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri hijrah sodakoh, ciri iman yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sodakoh. Lihatlah perintis sholat, semua sama. Sekarang orang lomba-lombaan rakaat, lomba-lombaan baca Quran, bagus qiraatnya, gelut yang aing. Tunjukkan di akhirat kalau lu ahli baca Al-Quran. Maaf, yang ngomong bukan Abah Setu ini, karena saya udah gedek. Kenapa? Karena alam tidak akan bisa diam. Walaupun Abah berusaha menahan, kayak apa? Manusia terus mengundang musibah. Mari kita lihat dari zaman ke zaman. Umat yang pertama dihancurkan oleh Allah siapa? Umat siapa? Sis. Kenapa umat Nabi Sis? Sama, manusia adalah tidak mentauhidkan Allah dari awal. Tidak mengerti pada Muhammad. Ingat kisah Muhammad ini, jangan kamu berhenti di nabimu doang. Huwal awal itu Muhammad, huwal akhir juga, huwal dohir juga Muhammad, huwal batin juga Muhammad. Tapi Muhammad dia bukan orang Madinah. Ketololan dalam beragama, mau sampai kapan? Makanya Abah Setu siap berkorban, siap digantung oleh kalian. Karena kalau tidak, alam ini akan menghancurkan kalian. Sebagaimana umat-umat nabi-nabi itu dihancurkan oleh Allah. Bani Sis, kaum Sis dihancurkan. Muncul Nuh, mulai dihancurkan oleh air. Bani Ad, umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut. Karena orang sekarang, walaupun misalnya tadi diminta unta keluar dari batu, tetap iman gak umat Nabi Soleh? Iman gak umat Nabi Soleh ke Nabi Soleh padahal unta sudah keluar dari batu? Tetap tidak iman. Sama kayak hari ini, masjid dibangun terus, yang ceramah makin banyak, penceramah amplopnya makin tebal, tapi manusia makin edan sekarang ini. Tadi semua. Marilah kita kembali pada Al-Quran. Apa kata Allah surat Waqiah? Kembali manusia hanya 3. Ashabus simal, ashabul yamin, as-sabiqun as-sabiqun. Ashabus simal golongan kiri, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Selalu golongan kiri itu banyak. Kalian tahu nggak ashabus simal kemana? Jangan kalah sama Bung Karno. Bung Karno sebelum meninggal datang kepada seorang profesor, mursyid Thariqat Qadiriyah Khalidiyah. Apa kata Bung Karno? Ya Prof, saya menyaksikan setiap ruh yang keluar, matanya besar sebesar bola, merah. Ada lagi saya melihat ruh manusia, kata Bung Karno, keluar dalam wujud binatang. Saya bilang Bung Karno itu berarti sudah mengerti. Inilah yang Abah saksikan sekarang.
Inilah yang hari ini juga sudah nampak. Sebagaimana di awal baginda Nabi, setiap orang dikurbankan itu tidak berwujud manusia, berwujud babi, berwujud ular, berwujud anjing. Cuma kalian saja karena orang-orang hanya bersandar pada ulama syariat yang matanya itu hanya melihat bujur, hanya melihat makhluk. Bahkan kebanyakan belum bersyahadat dari semua. Ya. Apa kata Allah? Sullatum minal ashabu simal sullatum minal apa namanya? Awalin wa sullatum minal akhirin. Itu adalah golongan yang masuk ke dalam batu, monyet, babi, genderuwo, tuyul. Hati-hati kamu juga tuh. Karena orang itu sudah kelihatan dari sekarang. Bahkan kalian akan menyaksikan sendiri. Abah sudah ajarkan 40 hari sebelum kematian, 7 hari sebelum kematian, 3 hari sebelum kematian, sampai hari H. Kalian akan membuktikan sendiri kalian tuh mati kemana. Karena kalian ini agama ini sudah ditipu habis-habisan. Lihat, apakah Nabi Soleh saat itu tidak disesatkan oleh umatnya? Saya tanya, disesatkan enggak? Seluruh wali Allah, seluruh khalifah Allah itu selalu disesatkan dari awal. Saya tanya, Nabi Nuh berapa tahun? Berapa tahun dia dakwah? 900 tahun. Berapa Nabi Nuh hasilnya selama 100 tahun? Berapa Pak Hairi? 11 orang. Qalila. Umat Nabi Nuh itu hanya 11 orang. Pantas kata Nabi, Nasrani, Yahudi 71 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Nasrani 72 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Islam 73 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Memang dari awal yang selamat itu sedih. Kata Allah sendiri, qalila sabiqun as-sabiqun ulaikal muqar, mereka yang qarib bersama Allah hanya sedikit. Itulah katanya sabiqun. Kalian ini suka ngaji Quran enggak sih sebenarnya? Apa cuma ngaji Quran cari pahala atau cari duit dengan ngaji Quran? Coba lihat baca Waqiah. Manusia menurut surat Waqiah itu hanya kembalinya 3. Ashabus simal, ashabul yamin, sabiqunas. Siapa yang sabiqunas sabiqun? Adalah mereka ulaikal muqarrabun, sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jangan kalah sama Buddha. Buddha aja kama datu, rupa datu, arupa datu. Maka Abah, kalau kalian tidak bisa mengerti jalan pikiran Abah, Abah tidak tanggung jawab hartakan, tapi silakan nggak usah ngaji di sini, kata Abah. Percuma kalau kalian masih di situ, karena kalian tetap akan syirik. Jangankan Abah mengeluarkan unta dari tembok ini, tetap kalian tidak akan percaya. Wong Nabi Soleh aja mengeluarkan unta, dipercaya nggak? Enggak. Nabi Nuh hanya 11 orang. Nabi Soleh dihitung jari. Yang selamat kalau gitu banyak dikit umat Nabi Soleh? Sedikit. Banyakkah umat Nabi Nuh yang selamat? Sedikit. Banyakkah umat Nabi Sis yang dengan angin yang selamat? Sedikit. Tuh. Nabi Musa pada saat di karam laut, yang selamat nyebrang ke sana sedikit apa banyak? Sedikit. Apakah Nabi Musa dikejar-kejar? Saya tanya, Nabi Musa dikejar-kejar enggak? Disesatkan enggak? Dikafirkan enggak? Jadi selalu orang yang membawa ilmu Allah itu akan disesatkan setiap jam, dan pengikutnya hanya sedikit. Silahkan, mari kita buktikan kalau kalian yang benar. Abah berikan amal Abah pada kalian semua, kepada orang syariat itu. Tapi kalian yang salah, silahkan tanggung.
Saya tidak usah nuntut kalian benar. Karena kalau tidak disampaikan hari ini, umat akan terus dihancurkan. Dan hari ini, kalian tonton sendiri. Tonton sendiri. Jangan sampai udah ngambang. Jangan sampai udah jadi bangke baru kalian ngerti. Lihat umat siapa lagi? Semua umat itu yang selamat sedikit. Umat Nabi Muhammad. Langsung saja kita ke umat Nabi Muhammad. Yang selamat sedikit apa banyak? Dan Allah sudah mengatakan walaqad darokna li jahannama kasiron. Kasiron itu banyak dikit. Kenapa Allah mengatakan kasiron? Cuma orang nggak ngerti jahanam itu. Kalau ustadz-ustadz yang oon nggak ngerti, pasti itu neraka jahanam itu dibakar api, disiksa. Padahal yang mensiksa hidupmu sendiri di sini. Itulah kalian harus ngerti. Setiap nabi itu, saya tanya, apakah Nabi Muhammad di Mekah itu diterima apa ditolak? Ditolak. Sampai Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang nyuruh hijrah? Allah nyuruh hijrah sampai pakai akal Ali suruh tidur pura-pura jadi Muhammad. Kenapa beliau pura-pura jadi Muhammad? Ali supaya menyelamatkan Rasulullah yang mau hijrah berputar sebelum naik ke gua. Karena manusia ini sekarang ini ngejelas. Saksikan oleh kalian. Barangkali kalian masih hidup. Tadi Abah sudah tidak ada. Karena tidak ada yang Abah rindukan kecuali mati. Karena kenapa? Ditanya oleh tadi. Kenapa Abah 2 hari tidak live? Kata Abah. Begitu mata ini menyaksikan banyak hal yang akan terjadi. Hancur tubuh ini. Sebenarnya. Terlalu banyak yang Abah lihat. Semua. Dan apa yang sudah Abah lihat selama ini semuanya terjadi. Itulah yang saya ngeri. Maka saya selalu merindukan. Kalau pagi ya Allah, kalau saya nggak mati pagi ini, tolonglah ya Allah siang. Kalau nggak siang ya Allah, barangkali malam saya pulang. Tadi semua demi Allah Pak. Kalian saksikan kenapa para orang-orang soleh itu lari ke gunung, lari ke guha, karena mereka itu. Saya yakin sekarang saya mengerti. Pasti mereka itu berat untuk menyaksikan apa yang disaksikan mata batinnya. Tapi kenapa nggak banyak orang tahu? Karena buta mata batinnya. Itulah kata Allah, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Para kiai marah buta, budek banyak. Padahal kalah sama bimbo. Bermata tapi tak bertelinga tapi tak berhati tapi tak merasa.